Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat data semua. Jumpa lagi di channelnya Mas Wildan ya. Baik, untuk kali ini info yang lagi hits yang baru diumumkan tadi sore ya oleh Mas Menteri kita, yaitu terkait pengumuman rencana seleksi guru P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021. Jadi kabar baik bagi teman-teman guru honorer kita dengan adanya rencana seleksi guru ini. Semoga nanti teman-teman guru honorer kita bisa lulus ya, bisa lulus P3K. Baik, mengapa ada seleksi guru P3K dibuka? Jadi datanya walaupun seleksinya P3K tapi nanti datanya diambil dari Dapodik ya. Kemdikbud mengestimasi bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai 1 juta guru di luar guru PNS yang mengajar saat ini. Pembukaan seleksi untuk guru P3K adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil bagi guru-guru honorer untuk berkompetisi ya, guru-guru honorer yang kompeten untuk berkompetisi agar mendapatkan penghasilan yang layak. Siapa saja yang dapat mendaftar dan mengikuti seleksi ini? Yang pertama, guru honorer baik di sekolah negeri dan swasta yang terdata di Dapodiknya. Sekali lagi, siapa saja yang bisa mendaftar adalah yang pertama, guru honorer baik itu di sekolah negeri maupun swasta yang terdaftar di Dapodik. Yang kedua, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang saat ini tidak mengajar. Jadi walaupun lulusan PPG ini sudah memiliki sertifikat PPG dan tidak masuk di Dapodik juga bisa mendaftar. Tapi yang paling utama ini, guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang terdaftar di Dapodik. Selain itu, termasuk guru ex tenaga honorer atau K2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau P3K selain poin 1 dan poin 2 ini ya, yang ada tanda bintangnya ini ya. Guru honorer di sekolah negeri dan swasta maksudnya adalah termasuk guru ex tenaga honorer K2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau P3K, yang belum ya, maksudnya yang belum lulus. Apa saja yang membuat seleksi guru P3K ini berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya? Kalau tahun sebelumnya formasi guru P3K-nya terbatas, kalau sekarang semua guru honorer guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi, dan semua yang lulus seleksi akan menjadi guru P3K hingga batas 1 juta guru. Agar pemerintah bisa mencapai target 1 juta guru, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi lebih banyak sesuai dengan kebutuhan. Artinya kembali ke pemerintah daerah terkait usulan P3K yang akan diusulkan ke pemerintah pusat. Tahun sebelumnya lagi, setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti hanya 1 kali. Di seleksi P3K tahun sebelumnya ya, hanya bisa mengikuti seleksi 1 kali. Tapi yang untuk tahun 2021, setiap pendaftar diberikan kesempatan mengikuti seleksi sampai dengan 3 kali. Sampai dengan 3 kali. Jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang lagi di ujian hingga sampai 2 kali lagi. Jadi kesempatannya 3 kali. Yang pertama ikut, misalnya tidak lolos, itu bisa mengulang. Artinya kalau mengulang ya harus belajar dulu sampai dengan 2 kali di tahun yang sama atau tahun berikutnya, dengan catatan sampai terpenuhi batas 1 juta guru. Perbedaan yang berikutnya adalah di tahun sebelumnya tidak ada materi ya. Jadi materinya kalau
seleksi P3K tahun sebelumnya tidak ada materi persiapan untuk mendaftar, tapi untuk tahun 2021 Kemendikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri sebelum mengikuti ujian seleksi. Perbedaan berikutnya, pemerintah daerah, ini yang tahun sebelumnya ya, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran gaji. Jadi kalau P3K tahun sebelumnya itu gajinya dari pemerintah daerah, tapi untuk tahun 2021 pemerintah pusat memastikan ketersediaan anggaran bagi gaji guru semua peserta yang nantinya lulus seleksi P3K. Jadi kalau tahun 2021 ini semua gajinya untuk guru-guru P3K yang nantinya lulus akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Artinya apa? Ya kembali ke pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi lebih banyak sesuai dengan kebutuhan. Lebih banyak tapi harus sesuai proporsional sesuai dengan kebutuhan di daerah. Perbedaan selanjutnya, kalau di tahun sebelumnya ya, biaya penyelenggaraan itu ditanggung oleh pemerintah daerah, tapi untuk tahun 2021 biaya penyelenggaraannya ditanggung oleh Kemendikbud. Jadi di sini kembali ke pemerintah daerah terkait proses pengusulan dalam mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan. Poin selanjutnya terkait kebijakan pengadaan guru P3K tahun 2021. Ini silakan dibaca aja, saya akan membahas yang poin 2 aja. Dengan jalur P3K, maka persyaratan usia pelamar minimal 20 tahun sampai dengan 1 tahun sebelum batas pensiun. Artinya apa? Yang bisa mengikuti seleksi P3K adalah minimal 20 tahun dan maksimal umurnya 59 tahun. Karena usia pensiun guru adalah 60 tahun. Kalau 1 tahun sebelum batas pensiun adalah 59 tahun. Nah, ini terkait aturan mainnya ya. Nah, sampai dengan saat ini baru 174.077 formasi guru P3K yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah. Jadi sudah diusulkan sekian. Namun pengusulan formasi P3K dari pihak Menpan ini ya, dari Menpan RB akan memperpanjang atau diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2020 melalui aplikasi e-formasi Kemenpan RB. Artinya yang mengusulkan ini adalah pihak dari pemerintah daerah melalui aplikasi e-formasi sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2020. Kebijakannya seperti apa? Nah, kebijakannya seperti ini. Nah, jadi prinsipnya nanti seleksinya sama seperti CPNS ya. Nanti tetap transparan, akuntabel, efektif, efisien, terintegrasi. Nah, kata-kata terintegrasi ini proses pendaftarannya juga di sini sudah dijelaskan. Jadi pendaftarannya nanti terintegrasi antara data Dapodik dengan data kependudukan atau Dukcapil yang diverifikasi melalui tim Kemendikbud. Nanti yang verifikasi tim dari Kemdikbud, tapi sumber datanya adalah dari Dapodik dan datanya harus terintegrasi dengan data Dukcapil. Ini terkait pelaksanaannya. Nanti prosesnya, tahapannya seperti apa, yang pasti kita tunggu saja terkait juknisnya. Nanti saya yakin pasti nanti ada juknisnya yang akan diterbitkan resmi. Tapi sumber datanya tetap ini dari Dapodik yang terintegrasi atau datanya sesuai dengan data yang ada di Dukcapil. Nah, selanjutnya persiapan dan langkah apa saja yang harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Yang dipersiapkan oleh siapa ya? Dipersiapkan oleh teman-teman GTK, baik itu di sekolah negeri maupun swasta yang memiliki pendidikan formal yang linear dengan guru.
Yang pertama, memastikan data individu GTK di Dapodik dengan data Dukcapil Kemendagri harus sama. Tadi sudah jelaskan. Data apa saja itu? Yang pertama NIK. Nah, ini kan nomornya unik. Nomor unik kependudukan ya, nomor induk kependudukan. Ini antara satu orang dengan orang yang lain tidak mungkin sama. Nama bisa sama, tempat lahir sama, tanggal lahir bisa sama, jenis kelamin bisa sama, nama ibu kandung bisa sama, tapi kalau NIK pastinya berbeda. Nah, data-data ini antara Dapodik dengan data Dukcapil harus sama persis. Nah, bagaimana kalau berbeda? Nah, untuk melihat datanya berbeda atau tidak, teman-teman GTK bisa tanya dengan operator Dapodik di masing-masing satuan pendidikan. Lewat apa ngeceknya? Nah, untuk melihatnya sudah valid atau belum, melalui aplikasi Verval PTK. Alamatnya ini, vervalptk.data.kemdikbud.go.id. Nanti yang bisa login ke sini adalah operator sekolah, operator Dapodik atau operator data di masing-masing satuan pendidikan. Cirinya bagaimana? Nanti ada menu data PTK. Nah, kalau data PTK-nya statusnya ada silang merah kayak gini, berarti antara data Dapodik dengan data Dukcapil ada data yang tidak sama. Apa saja datanya? Datanya ini tadi. Bisa NIK-nya berbeda, 1 digit, 2 digit, namanya mungkin berbeda 1 digit, 2 digit, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama ibu kandung. Artinya kalau di Verval PTK-nya ada merah seperti ini, silakan melakukan perbaikan data melalui aplikasi Verval PTK. Nanti silakan mengisi datanya, nanti ada menu terkait perbaikan data, dan ketika mengajukan perbaikan data, teman-teman operator data atau operator Dapodik di satuan pendidikan wajib melampirkan data pendukungnya. Data apa itu? Nah, kalau perubahan data selain nama ibu kandung misalnya, ya yang dilampirkan ya bisa cukup apa ya, KTP asli. Tapi kalau melakukan perubahan nama ibu kandung, nah kan di eKTP kan tidak ada nama ibu kandung. Jadi dokumen yang dilampirkan ya bisa akte kelahiran atau KK. Nah, di KK itu kan ada nama ibu kandung. Ini terkait perbaikan data ketika ditemukan data di Dapodik dengan data Dukcapil ada data yang berbeda. Bagaimana kalau datanya sudah sama persis antara Dapodik dengan data Dukcapil tapi statusnya masih silang merah? Nah, kalau ada kasus seperti itu silakan dibiarkan saja dulu, karena proses validasi data itu juga memerlukan waktu. Nah, langkah selanjutnya melihat data NUPTK bagi yang memiliki atau bagi yang sudah memiliki NUPTK. Nah, untuk melihat statusnya valid atau tidak, teman-teman bisa ngecek di sini. Di alamatnya di gtk.data.kemdikbud.go.id/data/status. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini hanya untuk yang memiliki NUPTK ya. Apakah untuk melihat NUPTK-nya aktif atau tidak? Nah, silahkan dicek di portal ini. Nanti tinggal masukkan NUPTK di sini, lalu klik pencarian ini. Nanti akan muncul NUPTK-nya berapa, namanya siapa, tanggal lahirnya berapa, tempat lahirnya di mana, NIK-nya berapa, statusnya bagaimana. Kalau statusnya NUPTK aktif terdata di Dapodik, ya berarti NUPTK-nya yang dimiliki oleh GTK ini aktif. Nah, berikutnya setelah mengecek biodata GTK, status NUPTK, selanjutnya apa? Nah, melengkapi data riwayat pendidikan formal pada Dapodik dari jenjang dasar SD, SMP, SMA, SMK sederajat sampai dengan pendidikan terakhir S1. Kenapa? Guru itu kalau syarat minimal guru adalah S1. Jadi kalau belum S1 ya nanti tidak bisa mengikuti seleksi P3K. Yang pasti selain S1 ya juga harus linier. Masa guru kelas di jenjang SD, formasinya guru kelas, ijazahnya ekonomi misalnya, ya nggak bisa ikut. Yang pasti
harus linear dengan formasi yang dibutuhkan. Silakan melengkapi di data riwayat pendidikan formal pada Dapodik dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat sampai dengan S1. Silakan dilengkapi. Nah, bagaimana kalau tidak bisa menambah riwayat S1 di Dapodik? Nah, silakan melakukan penambahannya melalui aplikasi PTK Datadik. Nah, aplikasi apa itu? Ya, saya yakin teman-teman GTK dan operator sudah tahu apa itu PTK Datadik, apa itu SP Datadik, yang sumber data utamanya adalah dari Dapodik. Setelah melengkapi datanya, melengkapi di riwayat pendidikan formal pada Dapodik, jangan lupa lakukan proses sinkronisasi Dapodik, karena itu sangat penting. Kalau teman-teman melengkapi data di Dapodik tapi tidak melakukan proses sinkronisasi, ya datanya tidak akan terkirim ke server pusat. Jadi pastikan setiap melakukan perubahan data apapun di Dapodik, terutama untuk teman-teman operator Dapodik di sekolah, ya harus melakukan proses sinkronisasi. Nah, ini SP Datadik dan PTK Datadik. Ternyata masih banyak yang bingung bagaimana login ke SP Datadik atau ke PTK Datadik. Saya ingatkan lagi, saya jelaskan kembali. SP Datadik ini adalah, atau untuk mengakses ke SP Datadik ini yang bisa mengakses adalah teman-teman operator Dapodik. Menggunakan apa? Ya, menggunakan akun Dapodik yang sudah didaftarkan oleh admin Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota setempat. Nah, kalau mau mengubah akun Dapodik, ya nanti yang mengusulkan perubahan ya harus melalui usulan dari kepala sekolah. Jadi kepala sekolah membuat surat kepada dinas yang isian di dalam surat itu ya terkait perubahan akun Dapodik. Kalau portal PTK Datadik ini untuk login ke sini menggunakan akun masing-masing GTK. Jadi GTK itu ya harus login ke sini. Kenapa? Data GTK kan yang lebih tahu adalah PTK itu sendiri, bukan operator. Jadi yang tahu datanya benar dan salah itu adalah masing-masing GTK. Kalau belum tahu akunnya bagaimana? Nah, silakan berkoordinasi dengan operator Dapodiknya, karena yang membuatkan akun GTK adalah operator Dapodik di satuan pendidikan. Nanti tampilan seperti ini, tinggal pilih login menggunakan SSO, dimasukkan akunnya, ya nanti tinggal bisa login. Setelah login ke PTK Datadik, nanti di dalam menu PTK Datadik teman-teman bisa membuka info GTK. Apa itu info GTK? Sudah saya jelaskan di video tutorial sebelumnya, nanti silakan dicari saja di YouTube channelnya Mas Wildan. Di situ ada semua, kami jelaskan semua. Tinggal melihat, memahami kalimatnya dan mendengarkan. Nah, info GTK. Ketika teman-teman GTK membuka info GTK, nah ada pertanyaan lagi, kok data saya munculnya tidak muncul verbal ijazah, Pak? Nah, apa yang salah? Nah, sebelum teman-teman membuka info GTK, sekali lagi perbaiki dulu data di Dapodik. Jadi verbal ijazah terkait P3K yang muncul ketika buka info GTK adalah teman-teman GTK yang jenis PTK-nya yang terdata di Dapodik, ya, yang jenis PTK-nya adalah guru, mengandung unsur kata guru, bukan tenaga administrasi. Baik itu guru kelas, guru mapel, guru pendamping, guru pembantu, jenis PTK kepala sekolah misalnya di sekolah swasta. Nah, silakan dicek dulu jenis PTK di Dapodik. Selain itu, jangan lupa riwayat pendidikan S1-nya diisi dulu. Kenapa? Kalau riwayat S1-nya tidak diisi, ya yang mau di verbal ijazah apa? Lawang di Dapodik aja riwayat pendidikan formalnya hanya sampai jenjang SMA. Nah, padahal verbal ijazah ini hanya untuk S1 atau D4. Kalau di riwayat pendidikan formalnya tidak diisi, ya di info GTK ya tidak akan muncul ini. Atau mungkin jenis PTK-nya bukan guru, tenaga administrasi, atau mungkin tukang kebun misalnya, ya tidak akan muncul ini. Karena terkait P3K ini adalah terkait guru. Nah, poin berikutnya adalah verbal ijazah ini wajib dilakukan oleh guru yang bersangkutan, bukan
bukan oleh operator sekolah. Jadi kami berharap teman-teman guru melakukan verbal sendiri datanya. Sekali lagi, kenapa? Karena yang tahu persis datanya adalah GTK tersebut. Nah, ini menjawab kemarin, verbal ijazah untuk apa? Untuk siapa? Nah, sekarang sudah dijawab oleh Mas Menteri, pengumumannya tadi sore ya. Jadi untuk seleksi memang benar-benar untuk seleksi P3K. Silakan diklik di sini ya, klik di sini. Setelah diklik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, sebenarnya sudah saya jelaskan kemarin ya, apa itu verbal ijazah, saya ulangi sedikit. Nanti muncul tampilan biodata PTK. Nanti di sini ada nama, terus sekolahnya mana, NPSN-nya berapa, riwayat mengajarnya di sekolah mana, semester berapa saja ada. Nah, di sebelah kanannya nanti muncul pencarian perguruan tinggi. Nanti tinggal mencari aja perguruan tingginya di mana. Nah, ini perguruan tinggi yang pasti yang muncul di pencarian perguruan tinggi di sini adalah perguruan tinggi yang terdaftar di Dikti. Kalau tidak terdaftar ya tidak akan muncul di pencarian di sini. Kalau belum muncul ketika melakukan pencarian nama perguruan tingginya belum muncul, ya sabar saja, mungkin servernya lagi perbaikan. Kapan selesainya ya kita tunggu saja. Apakah harus menunggu saja tanpa mengecek? Yang pasti menunggu itu ya sering-sering dicek, siapa tahu mungkin besok, mungkin besoknya lagi sudah muncul nama universitasnya. Nah, kalau sudah muncul nama universitasnya ketika pencarian data perguruan tinggi, ya silahkan di verbal sendiri. Nanti yang pertama mencari universitas. Setelah universitasnya ketemu, mencari program studinya. Program studinya apa? Ketika program studinya ketemu, langkah selanjutnya apa? Memasukkan NIM. Nah, ketika dimasukkan NIM, diklik cek ya, nanti akan ketemu seperti ini. NIM-nya berapa, namanya siapa, nomor ijazahnya berapa, nama perguruan tingginya di mana, prodinya apa. Ketika sudah sesuai, silakan disimpan. Nanti di sini ada tambahan baru, yaitu tahun lulus. Tahun lulusnya, tahun masuknya tidak sesuai, abaikan saja. Yang penting NIM-nya sesuai dan nama yang tertulis pada NIM itu sesuai. Bagaimana kalau tidak ditemukan datanya? Nanti kalau tidak ditemukan, ketika diklik cari atau cek, nanti kalau tidak ditemukan akan muncul menu baru untuk mengupload ijazah. Nah, kalau tidak ditemukan artinya apa? Nah, silakan teman-teman yang tidak ditemukan datanya ketika pencarian data penelusuran kelulusan, silakan persiapkan scan ijazah asli ya, ukurannya 1 MB maksimal dalam bentuk JPEG atau PDF. Nanti di-upload saja. Itu kalau datanya tidak ditemukan. Kalau ditemukan seperti ini aman, tinggal simpan. Ketika disimpan, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nama pada ijazah, nomor ijazah, NIM, nama perguruan tinggi, prodi, tanggal masuknya kapan, tahun lulusnya kapan. Nah, akan muncul di sini. Diverifikasi tanggal berapa akan muncul di sini. Bagaimana kalau datanya ada yang salah? Nah, kemarin ada yang tanya, Pak, saya salah dalam memasukkan data misalnya, kok bisa salah? Itu kemungkinan saya sangat kecil sebenarnya. Nah, kalau ada data yang salah atau tidak sesuai, silahkan di menu info GTK, nah, di sebelah kanan di bagian riwayat pendidikan formal, ini kalau sudah di verbal munculnya seperti ini. Bisa melihat validasi, kalau diklik lihat hasil validasi data, tampilannya seperti ini. Ini hasil validasi data. Tapi kalau mau memperbaiki data, teman-teman harus mengklik yang bawah, perbaikan hasil validasi. Jadi tetap bisa diperbaiki ketika ada yang salah dalam melakukan pengisian data riwayat atau verbal ijazah. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kami sampaikan terkait persiapan untuk pelaksanaan atau perencanaan P3K tahun 2021. Sekali lagi, silakan dipersiapkan datanya dari awal, jangan menunggu kapan batas akhirnya. Kalau ada pertanyaan seperti itu, berarti tidak ada niatan untuk melengkapi dan mengikuti
seleksi P3K. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.